bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita masih membahas mengenai perusahaan dagang. Yang akan kita bahas yaitu pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus. Jadi di dalam perusahaan dagang itu dia akan melakukan pencatatan transaksi-transaksinya ke dalam jurnal. Tapi karena dalam perusahaan dagang itu banyak terjadi transaksi yang berulang, misalnya membeli barang, menjual barang, kemudian menerima uang kas dan mengeluarkan uang kas. Karena transaksinya sering berulang, maka akan lebih efektif jika transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang itu dicatatkan ke dalam jurnal khusus. Artinya setiap transaksi yang sejenis disatukan ke dalam satu jurnal. Kalau di dalam perusahaan jasa kan kita mengenal adanya jurnal umum. Semua transaksi akan kita catat ke dalam satu jurnal umum yang sama. Tapi di perusahaan dagang untuk membuat pencatatannya lebih efektif, maka sebaiknya untuk transaksi-transaksi yang sejenis kita satukan ke dalam satu jurnal. Jadi tidak digabungkan ke dalam satu jurnal umum. Nah, makanya dikenallah jurnal khusus di dalam perusahaan dagang. Apa itu jurnal khusus? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya indikator apa yang kita pelajari dalam materi kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam jurnal khusus. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam jurnal khusus. Kemudian yang kedua, menganalisis transaksi-transaksi jurnal khusus. Dan yang ketiga adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Jadi kalau di perusahaan jasa sudah bisa mencatat ke dalam jurnal umum, nanti setelah mempelajari materi jurnal khusus ini kalian harus sudah bisa mencatat transaksinya ke dalam jurnal khususnya masing-masing. Nah, jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang sejenis. Pengelompokan transaksi-transaksi yang sejenis bergantung pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Jurnal khusus itu terdiri dari yang pertama adalah jurnal penjualan. Nah, dari namanya aja kita udah bisa pastikan ya bahwa yang dicatat dalam jurnal penjualan ini adalah semua transaksi penjualan. Tapi ingat, yang dicatat ke dalam jurnal khusus adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal pembelian. Dari namanya juga kita bisa tahu ya bahwa ini mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Pembeliannya ini bersifat kredit. Jadi kalau pembeliannya tunai nanti kolomnya beda lagi atau jurnalnya beda lagi. Nah, untuk transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas, kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Maka transaksi yang termasuk ke penerimaan kas ini bisa kita ketahui yaitu misalnya kita menjual barang secara tunai. Nah, itu kan kita terima kas. Maka kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas ini. Makanya tadi di awal kan sudah saya katakan bahwa kalau dia penjualannya secara kredit di jurnal penjualan, kalau penjualannya secara tunai kita catat di sini di penerimaan kas ini. Oke, yang keempat, kalau ada penerimaan berarti ada pengeluaran ya. Jurnal pengeluaran kas. Nah, ini untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Jadi setiap kali kita mengeluarkan uang kas, entahkah itu membayar gaji atau membayar biaya listrik, atau misalnya kita membeli barang dagang secara tunai. Kalau tunai kan mengeluarkan uang kas, kita catatlah ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah jurnal umum. Jurnal umum juga masih ada di perusahaan dagang. Nah, jurnal umum ini dipergunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa kita masukkan ke dalam jurnal penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas. Jadi selain daripada yang 4 itu, kita masukkanlah dia ke dalam jurnal umum. Contoh, misalnya kita mengembalikan barang yang sudah dibeli, berarti ada retur pembelian. Nah, retur pembelian masuk ke jurnal umum karena dia tidak bisa kita masukkan ke dalam, walaupun dia jurnal pembelian, tapi karena dia mengembalikan nggak bisa kita masukkan ke dalam jurnal pembelian, maka kita masukkanlah dia ke dalam jurnal umum. Sama juga misalnya kalau misalnya kita menjual barang, kemudian pelanggan kita ternyata mengembalikan sebagian barang karena tidak sesuai, maka kita catatkanlah dia ke dalam jurnal umum dan transaksi lainnya ya, yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus itu. Langsung kita bahas yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang dan bukan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau misalnya membeli barang dagang ataupun bukan barang dagang tapi dilakukan secara kredit,
kredit, kita catatlah menjual ya. Kalau misalnya kita menjual barang dagang atau bukan barang dagang, misalnya kita menjual peralatan kita, ada mungkin peralatan yang sudah tidak digunakan mau kita jual, tapi dijual dengan cara kredit, maka kita catatlah ke jurnal penjualan ini. Jadi semua yang dijual secara kredit masuk ke jurnal penjualan. Kita lihat di sini contoh transaksinya. Tanggal 5 Mei 2005, perusahaan dagang Bahana menjual barang dagang kepada toko Abadi sebesar 1 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 001. Ingat syarat penjualan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. 2/10 N/30 memiliki arti diberikan diskon 2% jika dilunasi dalam tempo 10 hari. 2/10, 2% dalam 10 hari. Dan maksimal pelunasan N/30, 30 hari sejak tanggal transaksi. Berarti kalau sejak tanggal 5 Mei kita hitung 30 hari kemudian itu sudah harus dilunasi. Yang kedua, tanggal 8 Mei 2005, perusahaan dagang Bahana menjual peralatan secara kredit kepada Tuan Joko sebesar Rp200.000. Nomor faktur 002. Kita lihat ya, kita masukkan ke dalam jurnal penjualannya. Untuk tanggal, kolom tanggal kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi. Berarti yang pertama Mei 2005 tanggal 5. Keterangan kita isi dengan toko pelanggan kita. Berarti di keterangan tanggal 5 karena dia bertransaksi dengan toko Abadi, kita catat keterangan toko Abadi. Nomor fakturnya kita isi sesuai dengan transaksi 001. Syarat pembayarannya kita isi sesuai dengan transaksi 2/10 N/30. Kalau perusahaan menjual barang dagang, ingat jualnya secara kredit, maka skema debit dan kredit. Kalau penjualan kredit muncul piutang karena kasnya belum kita terima, kita hanya menerima piutang namanya. Ingat, piutang bertambah di debit, maka kita catatkan di debit piutang dagang 1 juta rupiah. Kemudian di kolom kreditnya kita isi dengan penjualan 1 juta rupiah. Jadi baik itu jurnal umum ataupun jurnal khusus, sebenarnya cara pencatatannya tetap sama ya. Artinya gini, mekanisme debit dan kredit yang kita pakai di perusahaan jasa dengan dagang itu tetap sama. Kalau misalnya harta, bertambahnya di debit. Kalau terjadi hutang, bertambahnya di kredit. Begitu seterusnya. Mekanisme debit dan kredit harus dipahami terlebih dahulu. Nah, jadi karena di transaksi tanggal 5 ini dia menjual barang, maka kita catat piutang dagang di debit 1 juta, penjualan di kredit 1 juta rupiah, maka sudah balance lah dia untuk yang tanggal 5. Bentuk jurnal penjualannya seperti ini ya. Jadi kolom-kolomnya itu ada kolom tanggal, keterangan, faktur, syarat pembayaran. Di debit ada piutang dagang, di kredit ada penjualan, dan ditambah dengan kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini sebenarnya untuk meringkas atau mempermudah kita dalam mencatat jurnal. Contohnya di tanggal 8 ini. Di tanggal 8 yang dijualnya bukan barang dagang, maka kita tidak bisa mencatatkan yang 200.000 itu ke dalam kolom penjualan karena yang dijualnya bukan barang dagang tapi peralatan. Nah, jadi di tanggal 8 kita isi tanggalnya 8, di keterangan kita buat Tuan Joko karena transaksi kita dengan Tuan Joko. Faktur 002 kita pindahkan ke kolom faktur. Syarat pembayarannya tidak ada, maka kita kosongkan aja di garis. Dia menjual secara kredit. Menjual kredit kan piutang muncul di debit. Kita isi di kolom piutang 200.000 karena yang dijualnya bukan barang dagang, kita tidak catat ke dalam kolom penjualan. Kolom penjualan hanya untuk barang dagang saja. Jadi di luar dari barang dagang tidak bisa dimasukkan kolom penjualan. Kita masukkan dia ke kolom yang lain. Kita buatlah di serba-serbi. Jadi di kolom serba-serbi itu boleh macam-macam di situ kita isi. Pokoknya semua yang dijual selain dari barang dagang kita
tulis di serba-serbi. Di serba-serbi di kolom nama akun kita tulis apa yang dijual. Nah, yang dijualnya adalah peralatan, maka di nama akun dicatat peralatan. Kolom referensi itu menunjukkan kode akun ya, kode akun peralatan 121. Ingat, peralatan itu adalah harta. Harta itu kode 1, makanya di kolom referensinya 121 gitu. Dengan jumlah 200.000, maka jurnal tanggal 8 itu piutang dagang di debit 200.000, peralatan di kredit 200.000. Sudah balance lah transaksi yang di tanggal 8. Oke. Yang selanjutnya, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang dan bukan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Jadi semua transaksi penjualan dengan kredit kita catat di jurnal pembelian. Untuk membeli barang, semua pembelian secara kredit kita catat di jurnal pembelian ya. Ini kita lihat contoh. Contoh transaksi jurnal pembelian tanggal 9 Mei 2005, PD Bahana membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar 5 juta dengan syarat 5/10 N/30, nomor fakturnya 010. Di tanggal 10 PD Bahana membeli perlengkapan secara kredit dari toko Pandawa sebesar 500.000, nomor faktur 016. Langsung kita lihat dicatat dalam jurnal. Nah, di sini untuk jurnal pembelian kolom-kolomnya yaitu yang pertama kolom tanggal, kolom keterangan, kolom faktur, di kolom debit ada pembelian dan serba-serbi, kemudian di kreditnya ada utang dagang karena namanya pun pembelian kredit, berarti kalau beli barang secara kredit itu kita hutangnya muncul. Hutang itu bertambahnya di kredit, makanya utang dagangnya kita posisikan di posisi sebelah kredit. Oke. Di tanggal 9 Mei, kita catat di kolom tanggal dulu, 9 Mei 2005. Keterangan kita isi dengan nama pelanggan kita, Toko Abadi atau PD Abadi ya, perusahaan dagang Abadi. Nomor fakturnya 010. Karena dia adalah membeli barang dagang, maka kita catatlah di pembelian karena dia membeli barang dagang. Sama seperti yang tadi, penjualan khusus untuk barang dagang, pembelian juga khusus untuk barang dagang saja. Jadi pembelian 5 juta di debit, kolom serba-serbinya kosong karena kita hanya membeli barang dagang di tanggal 9. Kemudian karena dia beli barangnya secara kredit, hutang muncul di kredit senilai yang sama. Jadi dia beli barang 5 juta, maka hutangnya 5 juta rupiah. Kita catatlah di kredit hutang 5 juta rupiah. Untuk tanggal 10 yang dibelinya adalah perlengkapan. Nah, ini kejadiannya sama seperti yang penjualan tadi. Kalau tadi dia kalau tadi dia jual peralatan, yang ini dibelinya perlengkapan. Perlengkapan itu bukanlah barang dagang. Karena perlengkapan itu bisa aja misalnya dia beli tinta printer atau mungkin yang lain gitu ya. Perlengkapan yang lain lah, perlengkapan toko. Jadi kita catat dulu di kolom tanggal kita isi dengan 10, kejadiannya di tanggal 10, keterangannya dia bertransaksi dengan toko Pandawa. Ini di kolom pembelian ini harusnya secara kredit dari toko Pandawa ya. Ini harusnya kita isi dengan toko Pandawa. Ini toko Pandawa saya coret ya, Pandawa, oke. Jadi karena dia membeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Ingat, perlengkapan itu adalah bagian dari harta. Hartanya bertambah di debit, maka perlengkapan bertambah di debit senilai 500.000. Kolom referensinya diisi dengan kode akun. Perlengkapan itu adalah harta. Perlengkapan kode 105, 500.000. Karena dia bayarnya nanti hutang dulu, nah maka hutangnya kita tambahkan lagi 500.000. Jadi sudah balance lah untuk transaksi tanggal 10 ini. Di sisi debit 500.000 rupiah, di sisi kredit 500.000 rupiah. Yang selanjutnya jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal yang mencatat transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan bertambah.
Jadi kalau uang perusahaan bertambah, kita catatlah di penerimaan kas. Semua transaksi yang menimbulkan uang kas bertambah, kita catat di penerimaan kas. Contoh, penjualan tunai, pelunasan piutang, retur dari pembelian secara tunai. Jadi transaksi yang menimbulkan kas kita terima yaitu kita menjual barang secara tunai, kita terima kas. Misalnya ada pelanggan kita yang melunasi hutang, kita terima kas. Dia lunas hutang, kita terima piutang, maka kasnya kita terima. Atau misalnya ada pelanggan kita yang mengembalikan barang, atau misalnya ada barang yang kita beli secara tunai, kemudian kita kembalikan kepada pelanggan kita itu, toko tempat kita membeli. Mungkin karena tidak sesuai dengan pesanan atau bentuknya tidak sesuai dengan yang kita pesan gitu ya. Jadi kita kembalikan barang yang sudah kita beli, maka kita terima kembali uang kita tadi, maka dicatat di jurnal penerimaan kas. Kita lihat contohnya ya. Tanggal 12 Mei 2005 dijual barang dagang kepada PT Nusa seharga Rp2.500.000 dengan tunai. Kemudian di tanggal 14 Mei 2005 diterima pelunasan piutang dari toko Abadi, transaksi tanggal 5 Mei 2005. Tanggal 16 Mei 2005 diterima bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar Rp5.500.000. Nah, kita lihat ke dalam jurnalnya. Tanggal 12 dijual barang dagang tunai, maka di kolom tanggal kita isi dengan 12 Mei 2005, di keterangan kita isi dengan nama pelanggan PT Nusa. Karena kita menjual barang secara tunai, maka kita terimalah uang kas. Kas bertambah di debit, maka kolom kas kita isi dengan Rp2.500.000. Tidak ada potongan karena ini di transaksi tidak ada potongannya, maka di kolom potongan kita kosongkan. Kemudian karena dia menjual barang dagang, maka kita catatlah di kolom kredit penjualan Rp2.500.000. Sudah balance lah transaksi tanggal 12. Di sisi debit Rp2.500.000, di sisi kredit Rp2.500.000. Tanggal 14 diterima pelunasan dari toko Abadi, transaksi tanggal 5. Nah, ini transaksi yang sebelumnya ini. Kita lihat dulu ya, kembali dulu kita ya ke tanggal 5. Ke tanggal 5. Ini dia tadi. Tanggal 5 Mei PD Bahana menjual kepada toko Abadi. Syarat 2/10 N/30. Nah, tadi ada syarat 2/10 N/30. Mendapatkan diskon 2% jika dilunasi dalam tempo 10 hari sejak tanggal transaksi. Berarti kalau 10 hari sejak tanggal 5, kita hitung dulu. Transaksi tanggal 5, 10 hari kemudian berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti di tanggal 15 paling lama dia masih mendapatkan diskon. Nah, kita lihat dia bayarnya di tanggal berapa ini? Dia bayarnya di tanggal 14, berarti masih dapat diskon 2%. Maka kita perhitungkan 2% dikali 5 juta rupiah. 2% dikali 5 juta rupiah itu dapatnya 100.000 rupiah. Berarti dia dapat potongan 100.000 rupiah. Artinya kita catat kas yang kita terima, karena tadi dia kan menjual, kemudian dia terima pembayaran dari toko Abadi. Toko Abadi berarti berhak dapat diskon. Berarti kalau tadi dia hutangnya 5 juta, karena kita kasih diskon 100.000, dia hanya bayar 4.900.000 lagi kepada kita atau kepada toko Bahana ya. Jadi kita catat kas yang diterima adalah 4.900.000. Yang 100.000-nya lagi kita catat ke dalam potongan penjualan. Dan lunaslah hutang dari toko Abadi tadi. Artinya piutang kita sudah habis atau berkurang piutangnya. Piutang di kredit, ingat piutang itu adalah bagian dari harta. Hartanya sudah berkurang karena sudah dilunasi. Piutangnya berkurang 5 juta rupiah.
dia hanya sama-sama harta ini ya. Tadinya piutang jadi kas gitu. Kasnya sudah kita terima, berarti piutangnya kita hapuskan. Kita lihat di sini di tanggal 14 transaksi sudah balance. Di debit 4.900.000 tambah 100.000 totalnya 5 juta. Di kredit 5 juta rupiah, berarti sudah balance, sudah sama dia. Nah, yang terakhir tanggal 16. Tanggal 16 Mei 2005 diterima bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 5.500.000 rupiah. Dia menerima bunga. Berarti kita catat dulu tanggal 16 keterangannya Bank Mandiri. Karena kita terima uang kas, kita catatlah di kolom kas. Di kolom kasnya kita catat 5.500.000 rupiah. Yang 5.500.000 rupiah ini sebagai apa? Pendapatan bunga, karena dia menerima bunga deposito. Ingat, pendapatan bunga itu bertambahnya di kredit, maka kita catat pendapatan bunga di kredit. Boleh sebenarnya kita buat kolom baru di samping penjualan, piutang dagang, kemudian pendapatan bunga boleh. Tapi untuk menghemat untuk membuatnya secara lebih ringkas gitu, supaya nggak terlalu banyak kolom-kolom. Nanti kalau kolomnya dibuat sangat panjang kan merepotkan gitu ya. Jadi maka dibuatlah dengan kolom serba-serbi ini. Ini kolom serba-serbi ini membantu sebenarnya untuk kalau seandainya ada transaksi-transaksi yang perlu kita catat. Jadi kita nggak perlu tambah kolom ke kanan terus gitu. Kalau penjualan, piutang dagang, pendapatan bunga, terus misalnya nanti dia lagi menerima yang lain lagi, misalnya ada lagi pendapatan sewa dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti kolomnya kan terlalu panjang, maka diringkas dengan serba-serbi. Tinggal buat aja kolom serba-serbi, kita isi di nama akun pendapatan bunga 5.500.000 rupiah. Gitu dia. Jadi kalau seandainya nanti ada pendapatan yang lain lagi diterima, kita tinggal isi di kolom serba-serbi aja terus, ke bawahnya terus, ke bawah terus gitu. Jadi nggak perlu menambah kolom ke samping. Ini tujuannya untuk meringkas sebenarnya ya. Oke, begitulah dia untuk jurnal penerimaan kas. Yang berikutnya jurnal pengeluaran kas. Jurnal yang mencatat transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan berkurang. Nah, ini semua transaksi yang mengurangi kas. Contoh transaksi yang mengurangi kas atau transaksi jurnal pengeluaran kas, pembelian tunai. Nah, kalau kita beli barang tunai ya jelas ya, kas kita pasti berkurang. Kita melunasi hutang. Nah, ya juga kalau melunasi hutang ya pasti kas kita berkurang gitu. Dan yang berikutnya adalah retur dari penjualan secara tunai. Jadi kalau misalnya ada kita jual barang tunai ini, kemudian pelanggan kita itu ternyata mengembalikan barang kepada kita. Ya berarti kalau dikembalikannya barang yang kita jual ya kita kembalikanlah uang yang sudah dibayarkannya gitu kan, maka kas kita pasti berkurang. Kemudian kalau ada PRIV. Nah, PRIV ini adalah pengeluaran pribadi pemilik perusahaan. Jadi yang nggak ada hubungannya dengan transaksi perusahaan, kita catatlah ke PRIV. Misalnya pemilik perusahaan dia ingin membeli sesuatu, misalnya dia mau beli makanan gitu ya, dari uang perusahaan, dia ambil uang perusahaan kemudian beli makanan dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya dia pengeluaran yang sifatnya pribadi, tidak ada hubungan dengan perusahaan, itu disebut sebagai PRIV. Kemudian ada pembayaran beban-beban. Jadi kalau misalnya kita membayar beban listrik, beban air, beban gaji dan lain sebagainya, itu kita catat ke pengeluaran kas. Langsung kita lihat ke dalam contoh transaksinya. Di tanggal 17 Mei 2005 dibeli barang dagang dari perusahaan dagang Barokah seharga 3 juta rupiah dengan tunai. Tanggal 18 Mei 2005 dilunasi utang kepada PD Abadi, transaksi tanggal 9 Mei 2005. Kemudian di tanggal 20 Mei 2005 dibayar beban listrik sebesar Rp250.000. Kita lihat, dicatat ke dalam jurnal. Tanggal 17 Mei, ini kolom-kolomnya ya, ada kolom tanggal, keterangan. Di debit kita catat utang dagang, kolom pembelian, kolom serba-serbi. Kemudian di kolom kredit ada kas dan potongan pembelian. Untuk transaksi tanggal 17 kita catat dulu di tanggal 17 Mei 2005. Keterangan kita isi dengan nama pelanggannya PD Barokah.
di transaksi dengan PD Barokah ini dia tanggal 17 Mei dibeli barang dagang dari PD Barokah, dibeli. Berarti kita catat pembelian 3 juta rupiah karena yang dibelinya adalah barang dagang. Karena beli barang dagangnya secara tunai, ya berarti uang kas kita keluar. Maka kita kreditkan uang kas. Kas berkurang kan di kredit. Harta berupa kas berkurang di kredit. Maka kasnya berkurang sebesar 3 juta rupiah. Balance transaksi tanggal 17, di sisi debit 3 juta rupiah, di sisi kredit 3 juta rupiah. Di tanggal 18 dilunasi utang kepada PD Abadi transaksi tanggal 9. Nah, ini transaksi yang sudah berlalu. Kita lihat dulu ya transaksi tanggal 9-nya tadi apa? Apakah dia ada potongan? Nah, ini dia. Tanggal 9 Mei PD Bana membeli barang dari PD Abadi 5 juta rupiah. Syaratnya 5/10 N/30. 5% dengan tempo 10 hari. Berarti transaksi tanggal 9 10 hari kemudian, berarti tanggal 19 dia masih dapat potongan 5%. Kita kembali. Oke, jadi karena dia mendapatkan diskon tanggal 9 ke 10 harinya kan 19 Mei ya, dia bayar tanggal 18, berarti masih dapat diskon 5%. 5% dari 5 juta rupiah. Berarti 5% dikali 5 juta rupiah dapat 250.000 rupiah. Berarti kita catat ke dalam jurnal tanggal 18, di keterangan kita isi dengan PD Abadi. Kita lunasi hutang kita, berarti hutang kita di debit, hutang berkurang di debit ya. Hutang kita lunas, berkurang di debit 5 juta. Kemudian karena kita bayar pakai uang, berarti kas kita berkurang. Berapa kasnya berkurang? 4.750.000 karena dapat potongan. Kemudian kita catatlah di potongan pembeliannya 250.000 rupiah. Jadi di sisi debit 5 juta rupiah, di sisi kreditnya 5 juta rupiah. Sudah balance dia. Yang tanggal 20 Mei dibayar beban listrik 250.000, bayar beban listrik. Berarti kita catat tanggal 20 di keterangannya bayar listrik. Karena dia bayar beban, kolom bebannya tidak ada, boleh sebenarnya kita catat, kita tambahkan kolom gitu, kolom beban listrik. Tapi untuk meringkas pencatatannya sebaiknya kita catat aja di serba-serbi supaya nggak terlalu panjang gitu kolom-kolomnya ya. Jadi kita catat aja di kolom serba-serbi, di nama akunnya kita tulis beban listrik. Jumlahnya 250.000, beban bertambah di debit 250.000, dibayar dengan kasnya berkurang di kredit 250.000. Yang terakhir adalah jurnal umum, jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang tidak dicatat ke dalam jurnal khusus. Contoh transaksi jurnal umum yaitu retur dari penjualan kredit, retur dari pembelian kredit. Contoh, tanggal 25 Mei 2005 dikembalikan barang dagang yang telah dibeli secara kredit kepada PD Bakti sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 27 Mei 2005 diterima kembali barang yang dijual secara kredit dari toko Arjuna sebesar 100.000 rupiah. Kita lihat ya ke dalam jurnal umum. Nah, ini kalau bentuk jurnal umum mungkin kalian sudah familiar ya, karena sudah sering kita bahas di waktu membahas perusahaan jasa. Langsung aja kita lihat, dikembalikan barang dagang, maka di kolom tanggal kita isi dengan 25 Mei 2005. Karena dia adalah mengembalikan barang dagang yang dibeli secara kredit, tadi kita udah beli barang ini, hutang kita bertambah. Karena kita kembalikan barangnya, berarti hutang kita kurangin. Ingat, hutang berkurang di debit, maka kita catat di debit hutang dagang 200.000 rupiah. Di sisi kreditnya adalah retur pembelian karena dia mengembalikan barang yang sudah dibeli. Ya kan? Yang tanggal 27 dia menerima kembali barang yang dijual, kebalikannya nih. Kita isi di kolom tanggal 27. Kemudian karena dia menjual barang kredit, dia sudah mencatatnya sebagai piutang di awal. Ternyata dikembalikan. Berarti piutangnya tadi harus kita kurangkan. Kalau tadi bertambah di debit, berarti kita kurangkan di kredit sekarang. Ini kita kurangkan artinya kalau piutang di kredit, maka piutang dagangnya di kredit. Di debitnya apa? Ya karena mengembalikan barang yang dijual ya retur penjualan namanya.
Maka jurnal tanggal 27 adalah retur penjualan pada piutang dagang sebesar Rp100.000. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.